Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus bersama saya Kurniawan yang akan menemani episode kali ini. Oh ya, di sini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa karena kita akan sekaligus menginformasikan terkait dengan perlombaan porsi kemarin. Dan di podcast kali ini kita menghadirkan narasumber ataupun pembicara yang memang sudah mendapatkan prestasi di bidangnya masing-masing gitu ya. Maka dari itu di podcast Sikap kali ini kita mengundang juga Bapak Warek 3 yang kebetulan hadir di siang hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, apa kabarnya Pak hari ini? Apakah baik? Ya, baik. Alhamdulillah. Kemudian juga kita menghadirkan 3 mahasiswa dan mahasiswi UIN Banten yang berprestasi. Tentunya di samping kanan saya ada yang pakai kacamata, siapa namanya? Namanya Aryani Agustina. Oke, dari jurusan apa? Dari jurusan Perbankan Syariah. Iya, Fakultas Syariah. FEB, iya. Kemudian di tengahnya juga ada, silahkan memperkenalkan diri aja kali ya. Nama saya Muhammad Fikri. Dari jurusan apa? Dari jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Oke, kemudian di samping kirinya ada siapa? Saya Nafis Muhtar Agnia dari jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah. Oke, masya Allah luar biasa. Tentunya teman-teman sobat Sikap semuanya, di sini kita menghadirkan perwakilan dari mahasiswa-mahasiswi UIN Banten yang sudah mendapatkan juara karena memang di UIN Banten ini juga mendapatkan medali-medali yang lainnya. Contohnya seperti perunggu dan perak dan sebagainya. Dan mungkin bisa dilihat juga di depan ada 2 medali emas yang sudah terpajang begitu cantiknya, itu dari cabang panjat tebing sama karate. Oke. Mungkin yang pertama langsung aja masuk ke pembahasan. Saya akan bertanya kepada Pak Warek 3 terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya bakal lontarkan terkait dengan porsi kemarin ataupun persiapannya ke depan seperti apa. Untuk yang pertama mungkin langsung aja Pak, apa persiapan kampus untuk menyeleksi atlet-atlet dan berapa lama proses seleksi dan pelatihannya Pak? Baik, kalau untuk kebijakan ya bidang kemahasiswaan ya terkait dengan pengembangan prestasi, kita itu kan sebenarnya punya 3 program yang rutin ya, bukan insidentil sebenarnya. Yang pertama kita lakukan pembinaan. Pembinaan itu dilakukan memang baik setelah ada rekrutmen atlet maupun sebenarnya pembinaan itu dilakukan secara kontinu di masing-masing unit ya. Jadi nggak mesti terbatas pada ada tidaknya event, tapi sebenarnya kita harapkan itu adalah kontinu. Jadi terus menerus latihan yang dilakukan oleh para mahasiswa. Oleh karena itu kita beberapa fasilitas itu sedang terus kita upayakan untuk dipenuhi, karena harapannya mahasiswa bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan minat bakatnya itu. Jadi tidak terbatas ada event tertentu, karena memang dia bisa mengikuti event-event lain sebenarnya itu yang tidak diprogramkan oleh Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu kan 2 tahunan eventnya yang secara nasional ya. Kalau porsi ini kan regional sebenarnya karena memang wilayah Jawa Madura saja. Sementara yang eventnya nasional kan 2 tahunan untuk bidang olahraga dan seni. Nah, jadi itu kalau bicara soal waktu ya, dan kemudian kapan rekrutmennya ya tadi itu, karena kita lakukan rekrutmen juga sejak mahasiswa baru. Nah, tapi kalau dari mahasiswa baru itu tidak ada ya kita lakukan setiap event itu akan diadakan, kita lakukan rekrutmen. Nah itu, jadi kalau untuk pembinaan, karena memang sesungguhnya kita itu ingin mendorong para atlet atau para mahasiswa yang ingin mengembangkan diri itu sebenarnya tidak hanya fokus pada UKM tertentu. Sebenarnya kalau nggak ada UKM-nya dia bisa mengembangkan diri lewat klub-klub olahraga atau seni atau ilmiah yang lainnya. Kita berikan ruang gerak yang leluasa gitu bagi mahasiswa. Itu kira-kira ya untuk soal teknisnya. Jadi dalam rancangan kita ya memang pembinaan itu selama 1 tahun itu berjalan terus gitu ya. Hanya memang ada penekanan ketika ada event gitu ya.
Karena banyak mahasiswa misalkan yang ikut tapi kan harus diseleksi. Nah ketika diseleksi ini, nah barusan ada perhatian khusus misalkan untuk pembinaannya. Karena memang ke depan di Kementerian Agama akan ada perubahan pola mekanisme event. Jadi akan mendorong peningkatan rekognisi levelnya. Jadi Kementerian Agama ingin mendorong prestasi mahasiswa itu tidak hanya di tingkat nasionalnya level PTKIN, tapi juga bisa mewakili zonanya, provinsinya, dan bisa jadi juga mewakili negaranya ya. Sehingga memang kita akan dorong event-event internasional, baik yang olahraga maupun juga seni dan ilmiahnya. Tuh. Iya, baik, berarti terdapat beberapa tahapan yang dipersiapkan oleh kampus UNS Sambang Banten ini untuk menciptakan atlet-atlet yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tadi bukan hanya di UKM-nya, dia juga bisa mengembangkan kemampuannya lewat klub ataupun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan saya, untuk persiapan WASA atau Porsi tahun depan itu seperti apa Pak nanti ke depannya? Kalau Porsi kan 2 tahun depan, jadi 2025. Ya. Tahun depan kan pesona, kan olahraga dan seni ya. Nah persiapannya ya kita yang sekarang ini misalkan kan ini kan sudah ada, berarti kan modal dasar ya untuk event selanjutnya. Tapi kan bukan terfokus pada yang sudah ada ini. Bibit selanjutnya juga sebagai pelapis itu kan terus kita siapkan. Nah jadi kayak Nafis ini kan udah semester akhir misalkan begitu. Nah berarti kan mesti ada lapis berikutnya. Ini kan perlu kita lakukan. Karena ini event ini kan 2 tahunan, berarti kita harus mempersiapkan ya setiap tahun mempersiapkan calon-calon ini. Nah ketika banyak atlet yang memang tersedia kan kita tinggal mengkompetisikan mana yang terbaik dari yang baik. Ya kira-kira begitu. Karena memang bisa jadi semuanya baik, tapi kan bisa jadi dalam momen tertentu dia ada kesibukan atau kurang sehat segala macam, ya kita tidak kesulitan karena kita sudah punya stok begitu ya. Dan bisa jadi kan tidak hanya fokus pada satu event itu. Kalau kita punya 3, kan bisa jadi yang sisanya ikut di event yang lain. Kita fasilitasi itu. Tugas kita, tugas lembaga itu adalah memfasilitasi baik dari sisi sarana maupun juga dari dukung lainnya. Persoalan ada yang belum terpenuhi ya by proses semuanya ya. Tapi semangat kita adalah mencoba memfasilitasi kebutuhan mahasiswa sesuai dengan kemampuan anggaran kita ya. Itu saya kira. Iya, baik, mungkin itu tadi tanggapan dari beberapa pertanyaan dari Bapak Warek kita, yang mana kampus juga sudah mempersiapkan sebaik mungkin ataupun mempersiapkan para atlet dari UIN Banten ini sebaik mungkin untuk mengikuti perlombaan gitu. Oke, mungkin tadi kita memberikan pertanyaan kepada Pak Warek. Selanjutnya kita juga mau ngasih pertanyaan nih kepada para atlet yang luar biasa. Mungkin siapa aja yang mau menjawab silahkan ya. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin, bagaimana perasaan kalian saat mendapatkan medali emas? Mungkin dari tetehnya boleh. Perasaannya yang pasti senang. Bangga. Aku baru semester 1 bisa membanggakan UIN untuk awal yang bagus. Semoga nanti pesona tahun depan bisa membawa emas lagi untuk UIN. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan. Ya mungkin tadi semester 1 ya. Kalau ini gimana perasaannya? Medali emas juga? Medali emas. Cabang olahraga panjat tebing juga. Panjat tebing juga. Gimana tuh perasaannya kemarin? Perasaannya tentu sangat gemetar. Gemetar. Bahagia dan bersyukur juga sih kemarin dapat emas setelah sekian lama mengikuti event UIN. Akhirnya emas pertama yang saya berikan ke UIN. Iya, Masya Allah, mantap juga. Kemudian dari karate ya? Emas juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Kemarin prosesnya seperti apa? Perasaannya ataupun segala macamnya seperti apa? Untuk perasaan tentunya sangat senang, apalagi alhamdulillahnya menjadi emas pertama di lomba Porsi kemarin. Dan kebetulan ini ajang kedua yang saya ikuti setelah tahun kemarin ikut pesona yang antar PTKIN, sekarang yang kedua Porsi, dan alhamdulillah langsung dapat emas.
Masya Allah, luar biasa. Oh, mungkin di setiap proses pasti ada persiapannya ya. Kalau misalkan dari Acil, siapa namanya? Aryani. Oh, dari Aryani, persiapannya seperti apa nih sebelum masuk ke babak pertandingan? Persiapannya yang pasti tuh pemanasan, terus sama ya berdoa latihan, sih, ya latihan, dan fokus pada diri sendiri aja, tidak mementingkan lawannya siapapun. Ya fokus aja gitu ya. Mau menang atau enggak yang penting nampilin yang terbaik gitu. Kalau masnya Fikri, kalau saya sendiri biasanya lebih ke nenangin diri sendiri dulu supaya mentalnya juga tenang, jaga mental aja sih. Enggak ke fokus sama teman-teman atau lawan di sekitarnya, intinya fokus sama pertandingannya itu. Iya, kalau latihan panjat tebingnya biasanya di kampus 1 ya? Di kampus 1 ada kampus 1. Iya. Oh iya, kalau Nafis ya? Untuk persiapan sebelum bertanding sebenarnya nggak beda jauh sama yang lain juga, terutama menjaga mental karena seringkali sebelum bertanding itu nervous dan biasanya sering bolak-balik kamar mandi gitu. Sama itu juga semuanya. Ya. Nah, tadi mungkin salah satu persiapan mereka. Selanjutnya mungkin apa sih tantangan ataupun masalah yang terbesar yang dihadapi sebelum kompetensi dari masing-masing atlet? Masalahnya apa gitu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Entah itu takut atau kayak gimana? Apakah ada masalah sejauh ini? Sejauh ini sih belum ada. Ya. Kalau ini masalahnya sih cuman tadi aja sih, cuman kayak jaga kesehatan dulu, terus mentalnya juga dijaga. Intinya fokus sama kompetisinya lah, jangan kemana-mana dulu. Kalau Nafis? Nggak beda jauh ya, tapi kalau tantangan saat sebelum beberapa sebelum pertandingan itu banyak, terutama saat proses berlatih. Yang pasti yang harus dilawan itu adalah rasa malas dan waktu bermain bersama teman-teman. Nah mungkin tadi pertanyaan beberapa yang saya lontarkan kepada para atlet yang sudah mendapatkan medali emas. Perlu sobat ketahui juga bahwasannya tadi UIN Banten juga memiliki beberapa medali ya. Ada beberapa cabang lomba, boleh disebutkan beberapanya itu ataupun salah satunya apa saja tuh yang diraih oleh UIN Banten kemarin? Ya salah satunya ini panjat tebing itu dari 4 kategori yang diikuti ada 3 emas sama 1 perunggu dari panjat tebing. Ya dengar juga ada solo vokal ya? Iya ada solo vokal, karate salah satunya medali. Oh iya. Mungkin selanjutnya apakah kalian memiliki pesan atau motivasi nih bagi para teman-teman yang nonton podcast pada episode kali ini untuk bisa seperti kalian gitu, bahkan lebih baik dari kalian? Pesan ataupun kesannya seperti apa, silahkan. Motivasinya buat teman-teman, adik-adiknya mungkin atau penerus kalian nanti ke depan seperti apa, boleh disampaikan. Dari Nafis dulu boleh? Oke, boleh. Satu hal yang selalu saya ingat dari kata-kata coach saya, bermimpilah 1% dan berjuang 99%, yang artinya cukuplah bermimpi 1%, sisanya berjuang, jangan kebanyakan hanya bermimpi tapi tanpa berjuang. Masya Allah. Kalau dari Mas Fikri? Kalau dari saya sih intinya latihan yang konsisten, jangan putus asa apalagi menyerah, karena juara adalah orang yang bertahan di saat yang lain menyerah. Masya Allah. Kalau dari dari Aryani sih ya tetap semangat latihan, dan Aryani selalu ingat kata pelatih itu ada 3 otak, otot, nasib. Jika kita sudah berpikir dan pakai otot kita untuk ini, tapi kalau nasibnya belum mengatakan kita untuk juara, jadi sabar saja. Iya, siap mantap. Berarti nikmatin prosesnya, apapun nanti hasilnya terima gitu. Siapa tahu ketika kita memang belum mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin kata Allah belum takdirnya seperti itu gitu. Mungkin selanjutnya nih yang terakhir juga ada satu pertanyaan lagi kepada Bapak Warek, Pak Punten. Apa harapan Bapak untuk ke depan untuk para atlet gitu, khususnya mahasiswa-mahasiswa UIN Banten? Iya, pertama kalau menjadi atlet itu kan menurut saya itu kan ada batas waktu. Saya selalu menyampaikan bahwa sekeras apapun kita usaha tanpa diikuti dengan nilai-nilai spiritualitas, maka ya akan sia-sia saja.
Karena jika tadi yang diomongkan perspektifnya kan itu perspektif olahraga ya. Tapi sebenarnya ketika orang gagal itu, bagaimana membangkitkan kegagalan itu menjadi prestasi ke depan, itu kan karena dia memiliki sikap spiritualitas yang baik. Oleh karena itu emosi, optimisme itu harus dibingkai dengan nilai-nilai spiritualitas. Tidak hanya sekedar ngolah fisik, ngolah otak, tapi juga ngolah rasa ya, ngolah spiritual itu juga penting. Maka saya katakan setiap event itu jangan lupa pada Tuhanmu. Setelah Anda juga meminta doa pada orang tuamu. Tapi kan semuanya tadi kata Nopes itu mimpinya 1% usahanya ini. Tapi kan 1% itu juga dalam konteks takdir itu kan punya Tuhan. Ya. Karena 1% itu bisa menentukan 99% usaha itu. Oleh karena itu kadang orang merasa yakin dia sukses, tapi karena lupa dengan Tuhannya, Allah balikkan takdirnya itu. Ya, betul. Oleh karena itu usaha kita sebagai mahasiswa muslim, mahasiswa yang kuliah di UIN, ya berolahragalah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan minatnya. Tapi jangan lupakan Tuhanmu, jangan lupakan masa depanmu, terutama tujuan utamamu Anda kuliah itu adalah meraih cita-cita yang lebih panjang sebenarnya. Bukan hanya sekedar meraih prestasi emas ketika dia jaya, tapi bagaimana juga tujuan panjang kita sebelum tujuan akhir ya itu juga perlu dicapai, yaitu sukses studi itu juga penting. Sehingga kalau sukses studi, sukses prestasi itu akan sukses di masa depan. Ya. Jadi itu yang penting. Dan setelah itu kewajiban kita sebagai pimpinan, sebagai institusi memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Karena mahasiswa itu kan masih dalam rangka mencari jati diri, mengembangkan diri itu untuk meraih prestasi di masa depan, cita-cita masa depan. Tugas kami memfasilitasi itu. Oleh karena itu siapa yang punya prestasi kami apresiasi. Kami beri penghargaan sesuai kemampuan kami gitu ya. Oleh karena itu seperti Aryani ini kan sebentar lagi berangkat mewakili Banten ya di Pomnas juga terus berprestasi. Tapi selalu saya ingatkan jangan lupa kuliah. Ya. Nah kuliah itu kan tidak mesti duduk di kelas, ya kan? Tapi bisa belajar dari apapun begitu ya. Sehingga tidak ketinggalan urusan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu balance itu ya. Sehingga memang kita tidak merasa rugi di belakang hari, tidak merasa menyesal karena kita puas. Kuliah sukses, prestasi kita raih, cita-cita masa depan insya Allah akan cemerlang gitu. Itu harapannya ya. Jadi kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang optimis dalam usahanya, tapi tawadhu dalam perilakunya, tapi kita juga pasrah dalam segala usahanya karena kita bergantung pada yang maha memberi prestasi dan memberi kekuasaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah mesti menjadi ciri atlet PTKIN gitu. Orang UIN itu di situ kelebihannya. Jadi kalaupun kalah, ya mungkin menurut Tuhan kita belum diberi kesempatan, tapi untuk terus belajar karena mungkin pada kesempatan yang lain kita akan mendapatkan prestasi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah putus asa. Kita punya Tuhan, yakinlah bahwa menurut Tuhan itu yang terbaik. Sehingga memang kita tidak kemudian putus asa, frustasi. Saya kira itu ya untuk mahasiswa UIN silakan Anda mengembangkan diri, mengembangkan keilmuannya, mengembangkan minat bakatnya, tapi terus prestasi diraih, jangan lupa kewajibanmu pada Tuhannya. Nah ini yang paling penting. Jadi keimanan kita itu semakin kuat, walaupun olahragawan, atlet, seniman, tapi kita tidak lupa siapa diri kita. Ini yang paling penting. Sehingga pada saatnya nanti Anda sudah tidak kuat lagi untuk memanjat, masih ada peluang lain. Karena kita ini sarjana, kita ini punya orang berpendidikan, bisa dimanapun hidup itu. Oleh karena itu yang saya harapkan ya. Jadi meraih semua cita-cita, jangan sia-siakan waktu, kesempatan tidak akan terulang dua kali kesempatan. Menjadi mahasiswa itu tidak akan selamanya, maka manfaatkan betul. Nah, gitu ya kira-kira selama memang masih bisa dilakukan gitu ya.
Nah, itulah karena memang perintah agama itu begitu ya, seperti itu. Itu saja saya kira. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir pada episode kali ini. Tadi sangat luar biasa tadi masukan dari Pak Warek 3, kemudian dari atletnya juga. Bahwasannya kita sebagai mahasiswa harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan jangan lupa sama Tuhan kita selalu libatkan Allah dalam setiap urusan gitu. Apapun yang terjadi, ini yang terbaik. Oke, saya Kurniawan di episode kali ini pamit undur diri. Saya juga ngucapin terima kasih sekali lagi kepada para atlet, kepada Pak Warek. See you di next podcast. Tentunya teman-teman bisa saksikan podcast ini di YouTube-nya Humas UIN, dan jangan lupa juga follow Instagram UIN Banten Official. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.